Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi, amma ba'd. Taib. Siswa-siswa yang semoga senantiasa diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita kembali dipertemukan meskipun masih menggunakan metode daring. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan untuk mempelajari ilmu agamanya. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesehatan, maka hendaklah kita faham bagaimana menggunakan kesehatan tersebut, di antaranya dengan cara menjalankan ketaatan kepada Allah, yaitu belajar. Tayyib. Sekarang kita kembali melanjutkan pelajaran faraid kita, yang mana kita sudah membahas tentang, sebelum ini kita bahas tentang apa? Siapa yang tahu? Yang kita bahas adalah tentang ashabul furudi minal warathah. Nah, orang-orang yang mendapatkan warisan dengan fardun dari ahli waris. Warisan dengan fard itu maksudnya apa? Jumlah dan ketentuannya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Inilah orang-orangnya. Namun mereka mendapatkan bagian tersebut, entah itu setengah, entah itu seperempat, entah itu seperdelapan, atau 2/3, atau sepertiga, atau seperenam. Itu sudah ada syaratnya masing-masing. Syarat dan ketentuannya itu berlaku. Kemarin kita sudah bahas salah satu dari mereka, yaitu az-zawj, suami. Ada dua keadaan ia mendapatkan dengan cara fardun tadi. Yang pertama dia mendapatkan setengah, yarithu bin nisf. Yang kedua dia mendapatkan seperempat. Syarat dan ketentuannya apa saja? Jika ia mendapatkan setengah, maka syaratnya adalah harus tidak memiliki keturunan atau anak, baik laki-laki ataupun perempuan, yang ditinggalkan oleh yang wafat. Contohnya di sini dijelaskan matat imra'atun an zaujin wa ukhtin syaqiqah. Wafat seorang wanita meninggalkan seorang suami dan saudari kandung. Karena di sini persoalannya tidak ada anak satupun, maka sang suami mendapatkan 1/2 atau setengah, an-nisf. Ukhtun syaqiqah kok setengah juga, Ustaz? Nah, ini pembahasannya nanti ya. Karena nanti akan ada pembahasan khusus tentang al-ukhtus syaqiqah, ya. Yang kedua, al-halus tsaniyah, keadaan yang kedua, ar-rubu', ia mendapatkan 1/4. Apa syarat dan ketentuannya? Ia mendapatkan 1/4 dengan satu syarat, yaitu wujud, kebalikan dari yang pertama, wujudul far'il waris mutlaqan, adanya anak keturunannya, baik itu laki-laki ataupun wanita. Jika ada, berapapun jumlahnya, seorang suami akan mendapatkan 1/4. Perhatikan contoh di sini. Mithaluhu, contohnya matat imra'atun an zaujin wabnin. Seorang wanita wafat meninggalkan seorang suami dan satu orang anak laki-laki. Di sini dijelaskan seorang suami mendapatkan 1/4. Kenapa? Karena ada anaknya. Anaknya dapat berapa? Di sini asabah, sisa harta seluruhnya. Asabah bin nafs, sendiri dia mendapatkan sisa harta. Berapa itu? Berarti anak laki-laki dapat lebih banyak daripada bapaknya, karena bapaknya cuma mendapatkan 1/4, sisanya untuk anak laki-laki. Demikian, nanti akan ada pembahasan tentang anak laki-laki di sini. Di sini perhatikan, di antara anggota-anggota yang mendapatkan warisan dengan fardun yang sudah ada ketetapannya di Al-Qur'an, jumlahnya
Ini tidak ada ibn, nggak ada ibnun di sini, karena ibnun dia pembagiannya di asabah yang tidak ada jumlah ketentuannya, bisa banyak, bisa sedikit, bisa sedang-sedang aja, seperti itu. Tayyib, ini tentang suami. Setelahnya az-zaujah, istri. Siapa yang udah punya istri dari antum nih? Kalau belum silahkan cepat-cepat cari istri. Tayyib, silahkan. Kalau belum punya istri maka cari istri biar lebih paham pelajarannya, bisa lebih paham. Ya. Zaujah. Atau kalau enggak punya istri sendiri, coba agak bayangkan istri bapak. Perhatikan. Lahunna halatan, istri ada dua keadaan atau dua kondisi juga untuk mereka. Mereka bisa mendapatkan yang pertama ar-rubu, 1/4, yang kedua bisa mendapatkan as-sumun. Ini istri ya, tadi suami, sekarang istri. Kalau suami entah itu 1/2 atau 1/4, kalau istri antara 1/4 atau 1/8 as-sumun. Namun syarat dan ketentuannya berlaku. Perhatikan, al-halul ula ar-rubu. Kondisi yang pertama, ia mendapatkan 1/4. Namun dengan syaratnya, yushtaratu li irsiha ar-rubu syartun wahid. Syarat agar ia mendapatkan 1/4 itu satu syarat. Apa syaratnya? Wa huwa adamul far'il warith. Tidak ada anaknya, tidak ada anak keturunannya. Ini istri tidak memiliki anak, entah itu laki-laki atau perempuan, tidak ada anaknya. Contohnya, tentu kalau istri yang mendapatkan warisan, yang meninggal siapa? Yang meninggal tentu suami. Mithaluhu mata rajulun an zaujatin wa ammin syaqiqin. Seseorang lelaki wafat meninggalkan istri, satu orang istri dan satu orang paman kandung laki-laki. Paman kandung, berapa pembagiannya? Zaujah, karena tidak ada anak, syaratnya ia mendapatkan 1/4, nggak ada anak ya. Karena nggak ada anak, istri mendapatkan 1/4 dari harta si suami. Amun syaqiq, berapa Ustaz? Paman kandung berapa dapatnya? Ia mendapatkan al-sabah bin nafsi. Maksudnya apa? Sisa harta sendiri. Sisa hartanya dari 1/4, berapa sisa hartanya? 3 berapa ya? Sisa hartanya dari 1/4. Berarti kalau sisa hartanya dari 1/4 itu adalah berapa Syekh? 2/3 ya? Bukan 2/3. 3/4. 3/4 kalau nggak salah. 3/4 harta. Pokoknya sisa dari 1/4 itulah sisa, itulah untuk paman. Nanti pembahasan paman ada sama dengan pembahasan ibn, sama. Karena mereka asabah, irthun bit ta'sib, itu ada dua pembagian, ada irthun bil fardhi, ada irthun bit ta'sib yang sudah kita jelaskan. Irthun bil fardhi ini orang-orangnya ada 12 orang, irthun bit ta'sib nanti ada orangnya masing-masing, ya. Yang terpenting di sini adalah yang perlu diperhatikan zaujah mendapatkan 1/4 karena apa? Karena tidak ada anak. Itu keadaan yang pertama. Al-halu tsaniyah, keadaan yang kedua as-sumun mendapatkan 1/8. Kalau yang pertama 1/4, ini 1/8 lebih sedikit lagi. Namun syarat agar ia mendapatkan 1/8 satu syaratnya. Wa huwa wujudul far'il warith, memiliki keturunan anak, baik laki-laki ataupun perempuan. Kalau ada anaknya, entah itu sedikit ataupun banyak, laki-laki ataupun wanita, maka si seorang istri mendapatkan 1/8 harta. 1/8 harta. Berapapun anaknya. Perhatikan pada contoh. Mithaluhu mata rajulun an zaujatin wabnin.
Seseorang lelaki wafat meninggalkan satu orang istri dan satu anak laki-laki. Maka di sini karena memiliki anak, si istri mendapatkan 1/8. Si anak dapat berapa? Sama dengan yang tadi, mendapatkan sisa dari harta. Berarti anak dapat lebih banyak. Asabah bin nafsi, di sini ain bin nafsi, asabah bin nafs. Jelas? Itu istri, ada 2 kondisinya. Bisa mendapatkan 1/4, bisa mendapatkan 1/8. 1/4 syarat istri. Ini di sini kenapa ditulis az-zauja awiz zaujat? Az-zauja awiz zaujat, ini catatan penting. Satu istri ataupun banyak istri, maka jika yang meninggal, yang wafat suami tersebut tidak meninggalkan seorang anak satu pun, maka sang istri harus berbagi. Kalau istrinya ada 4, maka bagi 4. 1/4 bagi 4 orang. Kalau dia tinggalkan, kalau suaminya meninggalkan harta tanpa anak, maka si istri mendapatkan 1/4. 1/4 dibagi 4 orang istrinya, bukan satu orang dapat 1/4, satu orang dapat 1/4, satu orang dapat 1/4, satu orang dapat 1/4. Enggak. Masing-masing bagi rata. 1/4 itu bagi rata. Demikian, itu yang harus antum pahami. Sama juga dengan as-sumun 1/8. Jika si bapak menikah dengan 4 orang istri, namun ia wafat meninggalkan seorang anak, maka sang istri atau beberapa istri, 4 orang istri tersebut harus bagi rata 1/8. 1/8-nya bagi rata dengan 4 istri tersebut. Enggak boleh satu orang dapat 1/8 atau 1/8, satu orang dapat 1/8, satu orang dapat 1/8, tidak. Namun dibagi rata 1/8. Ya, demikian. Adapun anak dapat sisa hartanya. Jelas? Insyaallah jelas ya. Orang ketiga yang mendapatkan irthun bil fardi, warisan dengan jumlah yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran yang 6 itu, nis, rubu, thumun, thuluthan, thuluth, sudus. Setelah zaujah, yang ketiga al-bins, anak perempuan. Walaha thalathu ahwal. Anak perempuan ada 3 kondisi dia. Ada 3 macam yang dia peroleh. Yang pertama, setengah an-nisf. Yang kedua ats-tsulutsan, 2/3. Yang ketiga asabah bil ghair. Maksudnya apa? Ini dia mendapatkan sisa namun dengan syarat adanya ibn di sisinya. Ada seorang anak. Jadi bukan anak perempuan saja, ada juga anak laki-laki. Ya. Kalau ada anak laki-laki bersama bins, maka dia nanti akan mendapatkan asabah bil ghair, sisa namun dengan seorang anak. Maka berapa bagiannya nanti akan kita jelaskan. Yang pertama kita bahas satu persatu dulu. Fatarithun nisfa bi syartain. Ia mendapatkan setengah harta dengan 2 syarat. Perhatikan, ia mendapatkan setengah harta dengan 2 syarat. Syarat yang pertama antakuna wahidah. Ia anak tunggal sendiri. Tidak ada anaknya perempuan lainnya atau anak laki-laki, tidak ada. Hanya dia sendiri, satu orang anak bapak ya. Antakuna wahidah. Syarat yang kedua alla yujadul mu'assib. Tidak ada mu'assibnya, teman asabahnya. Yang sudah kita jelaskan, mu'assib itu siapa? Al-ibn. Nah, ya, tidak ada mu'assib. Ini yang penting syaratnya diingat. Kalau dia mendapatkan setengah dengan syarat dia sendiri tunggal, tidak ada anak lainnya. Yang kedua la yujad mu'assib, tidak ada yang sederajat dengannya dari laki-laki sehingga mendapatkan apa? Warisan dengan ta'sib. Tidak ada ketentuan jumlah dari Al-Quran. Nih, mu'assib bin siapa? Al-ibn. Kalau ada al-ibn,
maka dia mendapatkan asabah bil ghair. Dia mendapatkan asabah bil ghair, sisa harta atau warisan tanpa ada jumlah yang tetap di dalam Al-Quran. Nah, ini dua syaratnya nih, tunggal dan tidak ada tidak ada yang setingkat dengan dia, yaitu anak al-ibn. Contohnya, perhatikan nih contoh penting. Mithaluhu mata rajulun an zaujatin wa bint. Seorang laki-laki wafat meninggalkan satu orang istri dan satu anak wanita. Satu orang anak wanita. Nah, berapa dapat zaujah di sini? Kita sudah bahas zaujah. Kalau faham syaratnya, maka dia bisa mengetahui zaujah dapat berapa. Zaujah dapat 1/8. Kenapa? Karena punya anak. Ahsanta. Zaujah dapat 1/8 karena ada anak. Kalau nggak ada anak, berapa dapat zaujah? 1/4. Naam. Zaujah dapat 1/8, di sini bint dapat 1/2. Kenapa dapat 1/2? Apa alasannya? Alasannya ada 2. Karena dia tunggal, kemudian tidak ada mu'assibnya. Sejawatnya itu yang sederajat dengan dia dari laki-laki, yaitu ibn. Ya, ini nggak ada ibn di sini. Itulah salah satu contohnya. Dah. Ini yang pertama, masih mendapatkan warisan 1/2. Dia ada 3, antara 1/2, antara 2/3, atau asabah bil ghair. 1/2 sudah selesai kita. Sekarang apa syarat seorang anak wanita al-bint mendapatkan 2/3? Syaratnya ini dia nih, perhatikan halaman 18. Wa tarithu tsulusaini bi syartain. Anak perempuan mendapatkan warisan 2/3 dengan 2 syarat. Anak perempuan mendapatkan warisan 2/3 dari harta yang ditinggalkan bapaknya dengan 2 syarat. Yang pertama, antakuna ithnataini fa aktsar. Syarat yang pertama harus 2 orang atau lebih. Jadi anak perempuannya bukan tunggal, dia ada kakaknya perempuan juga atau adiknya perempuan. 2 minimal atau lebih. Jadi seperti itu. Dia bisa mendapatkan 2/3 kalau dia ada kakak wanitanya atau ada adik wanitanya. Itu pertama, syarat pertama. Syarat kedua, alla yujad al-mu'assib. Ini sama dengan yang tadi, tidak ada yang sederajat dengannya dari laki-laki. Maksudnya anak laki-laki nggak ada. Kalau ada anak laki-laki, maka dia mendapatkan asabah bil ghair. Itu yang ketiga nanti. Sabar ya. Jadi perhatikan di sini contohnya, ini biar lebih kuat. Matat imra'atun an zaujin wa bintain. Seorang wanita wafat, meninggalkan seorang suami wa bintain, 2 anak perempuan. Berapa bagian suami? Suami sudah kita bahas. Suami dapat berapa? Suami dapat 1/2. Benar atau salah? Salah, Ustaz. Oh, salah. Suami dapat 1/4. Alasannya apa? Alasannya karena ada anaknya, Ustaz. Bintain. Ahsanta. Dia ada anak. Kalau ada anak, kita katakan di zauj tadi, kalau dia ada anak, dia dapat 1/4. Kalau tidak ada anak, dia dapat 1/2. Itu untuk suami. Maka khusus pada contoh di sini, suami dapat 1/4 karena ada 2 anaknya perempuan. Wa bintain, suami dapat 1/4, bintan dapat 2/3. Kenapa dapat 2/3? Karena ada 2 orang. Kalau sendiri, matat imra'atun an zaujin wa bint. Berapa? Suami dapat berapa? Suami dapat 1/4, anak perempuan tunggal dapat 1/2. Jelas. Itu kalau bintun wahidah ya. Di sini bintain,
Kalau bintain dia harus 2/3, lebih banyak. Itu sulusain ya. Syarat anak perempuan dapat setengah harus diingat. Apa-apa saja syaratnya? Pertama dia tunggal, kemudian tidak ada anak laki-laki bersamanya. Syarat anak perempuan dapat 2/3, 2 syaratnya. Yang pertama dia 2 orang atau lebih. Yang kedua tidak ada anak laki-laki. Wadah? Tayyib. Nih, yang ketiga, watarithu asabatan bil ghairi bi syartain. Dan anak perempuan dapat asabah bil ghair. Maksud asabah bil ghair apa, Ustaz? Maksud asabah bil ghair itu adalah warisan yang tidak ada jumlah ketentuannya dari Al-Qur'an. Enggak ada berapa jumlahnya. Kalau yang lain ada setengah, ada 1/4, ada 1/8, ada 2/3, ada 1/3, ada 1/6. Kalau ini tidak ada ketetapannya. Namun syaratnya apa? Dia harus ada bersama anak laki-laki kalau dia bintun, kalau dia anak perempuan. Jadi jumlahnya bagaimana, Ustaz? Jumlahnya bisa jauh lebih banyak, bisa lebih sedikit. Itu tergantung hartanya. Perhatikan ini contoh penting ini. Yang pertama syaratnya agar ia mendapatkan asabah bil ghair, antakuna wahidah fa aktsar. Anak perempuan itu syaratnya harus 1 atau lebih, boleh. Dia bisa mendapatkan asabah bil ghair meskipun 1 atau lebih anak perempuan tersebut. Yang kedua ini penting, wujud man ya'sibuha. Ada yang sederajat dengannya dari laki-laki, yaitu anak laki-laki, ibn. Perhatikan contoh. Misal, matat imra'atun an bintin wa benin. Seorang wanita wafat meninggalkan anak perempuan dan anak laki-laki. Nih anak perempuan dan laki-laki ini sederajat nih. Bintun wa bnun, an bintin wa benin. Anak perempuan dan anak laki-laki yang dia tinggalkan. Bagaimana cara membagi warisannya di sini? Ustadz, perhatikan. Ibn bins. Ibn dan bins mendapatkan asabah bil ghair. Harta itu dibagikan kepada mereka seluruhnya, anak laki-laki dan perempuan ini. Bagaimana cara membaginya, Ustaz? Di dalam Al-Qur'an disebutkan falidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagian laki-laki seperti 2 bagian untuk wanita. Ya. Jadi di sini berapa seharusnya? Maka 2 bagian untuk laki-laki, 1 bagian untuk wanita. Kalau hartanya misalnya 60 juta yang ditinggalkan bapaknya, maka sistem pembagian hartanya dengan asabah bil ghair, karena yang ditinggalkan adalah anak laki-laki dan anak perempuan. Kalau 60 juta untuk laki-laki berapa? Untuk laki-laki berapa? 40 juta. Untuk wanita 20 juta. Kok nggak adil, Ustaz? Begitulah pembagian Al-Quran. Kalau ada yang mengatakan tidak adil, maka dia mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak adil, wal'iyadzubillah, kufur. Ini pembagian Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala yang bagikannya. Ya. Namun pembagiannya 2 bagian untuk anak laki-laki, 1 bagian untuk wanita. Total hartanya entah itu setengah atau itu tidak ada, karena dia asabah bil ghair. Ya, demikian. Ada pertanyaan? Kalau ada silakan bertanya. Ini syarat-syaratnya penting ini. Syarat-syaratnya penting. Namun nanti setelah selesai kita bahas satu persatu anggota keluarga yang mendapatkan warisan dengan fardun, nanti akan kita susun agar lebih mudah diingat, ya. Nanti akan kita susun agar lebih mudah diingat. Yang penting sekarang ikuti alur kitabnya saja. Baik. Terakhir. Nih terakhir, bintul ibn. Karena ini yang keempat ya. Bintul ibn yang keempat. Perhatikan az-zaujah al-bint, bintul ibn yang keempat. Bintul ibn. Panjang nih pembahasan ini. Kita bahas. Tayyib. Sedikit Ustaz kita bahas karena waktunya masih tersisa. Bintul ibn laha khamsu halat, banyak sekali.
Bintul ibn ada 5 keadaan. 5 keadaan ia mendapatkan warisan. Yang pertama, dia dapatkan setengah. Yang kedua, mendapatkan 2/3. Yang ketiga, mendapatkan 1/6. Kenapa 1/6? Penyempurnaan dari 2/3. Nanti akan kita jelaskan satu persatu. Yang keempat, asabah bil ghair. Yang kelima, tuhjab, mahjub, dia tidak mendapatkan harta warisan, mahjub, terhalang. Jadi 5 kondisi ini kalau bintul ibn. Apa arti bintul ibn, Ustaz? Bintul ibn artinya, kalau dari gambarannya, kalau dari si mayat yang wafat, berarti dia cucu perempuan dari anak laki-laki, ya, cucu perempuan dari anak laki-laki. Bisa digambarkan itu, cucu perempuan dari anak laki-laki. Misalnya si mayat punya anak, anaknya laki-laki, akhirnya menikahlah laki-laki ini, melahirkan anak perempuan. Anak perempuannya ini bintul ibn artinya. Seperti itu. Jadi 5 kondisi dia, bisa setengah, bisa 2/3, bisa 1/6 penyempurnaan dari 2/3, bisa asabah bil ghair seperti yang sudah kita jelaskan di atas. Yang kelima, tuhjab, maksudnya mahjub, dia tidak mendapatkan harta sama sekali, harta warisan sama sekali. Satu persatu kita bahas ya, santai aja, jangan terlalu terlalu tegang. Perhatikan yang pertama, fatarithun nisfa bi thalathati syurut. Ini penting, ini syarat-syaratnya penting agar antum faham. Cucu perempuan dari anak laki-laki si mayit, dia bisa mendapatkan setengah harta dengan 3 syarat. Yang pertama, syaratnya di sini kok 3, 4, 5 ini. Yang pertama, antakuna wahidah, dia tunggal. Ya. Tunggal. Sendiri. Yang kedua, adamul far'il warith al-a'la minha mutlaqan. Adamul far'il warith al-a'la minha mutlaqan. Tidak ada lagi anak keturunan si mayit yang lebih tinggi daripada bintul ibn. Maksudnya apa? Bapak ibunya sudah nggak ada, bapaknya sudah nggak ada. Kan dia berada di level kedua, setelah bapaknya baru anaknya. Nah, kalau bapaknya sudah tidak ada, sudah wafat misalnya, ataupun anak-anak kakeknya atau neneknya yang meninggal sudah tidak ada lagi, tidak ada anaknya lagi, bapaknya sudah tidak ada, saudara-saudara bapaknya sudah tidak ada, tinggallah dia sendiri, cucunya. Berapa dapat cucu perempuan dari anak laki-laki ini? Dia dapatkan setengah. Syarat ketiga penting, ada wujudil mu'assib, tidak ada mu'assibnya yang sederajat dengannya, yaitu ibnul ibn. Ini sederajat dengannya. Kalau ada mu'assibnya, maka dia akan mendapatkan asabah bil ghair. Ingat, ini seperti yang tadi. Contoh, ini contoh nih. Perhatikan masalahnya di sini ya. Matat imra'atun, wafat seorang wanita meninggalkan suami. Wanita meninggalkan suami wa bintubnin, suami dan anak perempuan dari anak laki-lakinya. Perhatikan, matat imra'atun an zauj. Zauj sudah kita bahas. Kalau ada anak, dia mendapatkan 1/4. Kalau tidak ada anak, dia mendapatkan setengah. Di sini dia mendapatkan berapa? Sebelum lihat gambar di samping, di sini dia mendapatkan 1/2 atau 1/4. Dia mendapatkan 1/4. Kenapa? Karena bintul ibn bimanzilatil ibn. Bintul ibn, cucu ini sama dengan statusnya anak, gitu. Jadi berarti meninggalkan anak juga nih yang wafat, sehingga suami mendapatkan 1/4. Wa bintul ibn dapat berapa? Setelah diperiksa syaratnya sudah terpenuhi semua, dia sendiri, tidak ada keturunan yang lebih tinggi daripada dia, maksudnya bapaknya atau bapaknya dan saudara-saudara bapaknya tidak ada lagi. Jadi kemudian tidak ada mu'asibnya, yaitu ibnul ibn, sehingga dia dapatkan 1/2, yaitu setengah.
Ya, itu syaratnya bintul ibn. Adamul far'il warith al-a'la minha mutlaqan, ini yang penting nih. Ada wujudil mu'assib, tidak ada mu'assibnya yaitu ibnul ibn yang sederajat dengannya ibnul ibn. Antakuna wahida, ini syaratnya tiga penting, sehingga kalau ini sudah terpenuhi maka dia dapatkan setengah. Bisa gitu Ustaz? Ya bisa. Kenapa tidak bisa? Begitulah cara membagikan al-bint, dia mendapatkan setengah. Ada pertanyaan? Tayyib, saya rasa cukup sampai di situ. Ini pembagiannya ini diingat ya, diingat, jangan pernah lupa, diulang-ulang, difahami. Dah, itu yang Ustadz bisa berikan nasihat dan saran. Kalau lupa maka susah, nanti lambat laun susah mengulang pelajarannya lagi dari awal karena udah banyak. Demikian, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairal jaza. Nas'alullaha ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa na'udzu billahi min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.